Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saat pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau untuk di rumah saja. Baik bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdoa, dan beribadah juga dari rumah. Khususnya para kaum perempuan, kaum ibu, dan juga para istri yang sangat terasa bagi kita, khususnya bagi mereka yang profesinya sebagai wanita karir atau ibu yang bekerja di luar rumah, adalah ternyata betapa beratnya pekerjaan di rumah itu. Bagi yang bekerja di luar rumah, yang mengharuskan berangkat pagi dan kemudian pulang sore atau bahkan malam hari, sangat terasa betapa berat pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Banyak saya mendengar ibu-ibu yang mengatakan, saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya ibu rumah tangga biasa." Saudara, mendengar ucapan itu saya kaget. Loh, memangnya kenapa kalau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak gampang, dan tidak semua dari kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dari mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keuangan di keluarga itu, mengurus pekerjaan di rumah. Coba saudara, kita membayangkan jika kita harus menggaji orang untuk memasak, untuk merawat anak, untuk bersih-bersih, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Dan menurut saya, peran ibu rumah tangga itu sangat penting dalam mengantarkan kepada kesuksesan suami kita dan juga anak-anak kita. Dan itu menjadi lebih penting daripada kesuksesan karir diri kita sendiri di luar sana. Bukan saya mengatakan karir di luar itu tidak penting, bukan. Tetapi di rumah, karir sebagai ibu rumah tangga jangan dianggap sepele. Saudaraku, saya salut atau saya angkat 2 jempol bagi ibu-ibu rumah tangga yang dengan tekun dan ikhlas menjalani jabatannya sebagai ibu rumah tangga murni dan berhasil mengantarkan suami dan anak-anaknya menjadi sukses. Ada istilah yang mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, ada peran seorang istri yang mendukung dan mensupportnya. Saya pribadi pun meskipun saya sebagai seorang hamba Tuhan dan tidak memiliki asisten rumah tangga, saya pun menetapkan diri sebagai pelayan di rumah saya sendiri. Dan saya benar-benar dengan tulus, dengan ikhlas menjalaninya. Mulai memasak, mencuci, bersih-bersih, dan mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Semua saya lakukan dengan tulus ikhlas. Dan tidak lupa juga saya mendoakan yang terbaik untuk suami. Saudara, kitab Amsal 31 ayat 10-31, seorang ibu yang baik adalah seseorang yang dapat dipercaya ayat 11. Berbudi luhur ayat 12. Seorang yang produktif ayat 14 dan 28. Juga dia bijaksana 16 dan 27. Kuat ayat 17. Juga penuh belas kasihan ayat 20. Juga rohani ayat 30. Seorang ibu dengan kriteria yang dikatakan Amsal itu tadi tidak dapat digantikan oleh siapapun dan apapun ayat 10. Seorang yang puas dengan hidupnya ayat 18. Dia tidak akan menggantikan hidupnya dan keluarganya untuk yang lain. Dan ibu seperti ini adalah satu kebahagiaan bagi keluarganya. Ayat 28 dan 29. Jadi dapat kita simpulkan sesuai dengan kitab Amsal tadi, hal-hal yang harus kita pahami khususnya oleh para istri atau ibu berkenaan dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti mengurus suami, anak, rumah tangga, dan juga karir di luar rumah. Jadi ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu jangan pernah merasa minder, mengatakan saya bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa apa-apa. Jangan ibu-ibu.
Kita ibu-ibu rumah tangga yang di rumah saja, yang mengurus segala sesuatunya di rumah, kita adalah tiang penyangga dan tiang doa di rumah tangga kita masing-masing. Kita bisa segala-galanya. Kita bisa sebagai pendoa, penyemangat, pengajar, dan perekat keluarga. Jadi, luar biasa bukan jabatan ibu rumah tangga itu? Oleh karena itu, hargailah diri kita sendiri sebagai ibu rumah tangga. Karena keluarga kita sangat berharga. Tuhan memberkati.